Profesi para Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan bahwa profesi yang paling baik adalah pekerjaan yang dilakukan dengan jerih payah sendiri. Lebih jauh, Allah menyebutkan profesi para nabi, mulai dari arsitektur, petani, pemintal baju besi, tukang kebun, hingga penggembala kambing. Hal ini juga ditegaskan dalam hadits berikut. Nabi Daud adalah seorang pemintal baju besi, Nabi Adam petani, Nabi Nuh arsitektur, Nabi Idris penjahit, dan Nabi Musa seorang penggembala. Hadis riwayat Ibnu Abbas. Penyebutan profesi para nabi di dalam Al-Quran bukan tanpa alasan, melainkan sebagai bentuk penghormatan para nabi sendiri. Sebab, dengan memiliki pekerjaan mandiri, maka para nabi mencari nafkah dengan cara yang halal dan tidak menggantungkan hidupnya kepada uluran tangan orang lain. Berikut adalah beberapa ayat Al-Quran yang secara gamblang menyebutkan profesi tiap-tiap nabi. Nabi Nuh seorang arsitek. Profesi Nabi Nuh alaihi salam ini disebutkan dalam firman Allah berikut, dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Quran Surat Hud 37. Nabi Nuh alaihi salam untuk membuat bahtera perahu berukuran besar, karena akan terjadi banjir bah yang menenggelamkan negeri. Bukan tanpa alasan Allah menugaskan Nuh untuk mengerjakan hal demikian, sebab ia adalah seorang arsitektur ulum. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, proses pembuatan bahtera ini memakan waktu yang cukup lama, dimulai dari menanam pohon, menebangnya setelah besar, lalu dikeringkan. 3 tahapan ini saja membutuhkan waktu 100 tahun. Kemudian Nuh alaihi salam membutuhkan waktu 100 tahun lagi untuk mengolah kayunya dengan menggergaji, menyarut, dan menghaluskannya. Hasilnya, Nuh AS dengan dibantu umatnya berhasil menciptakan bahtera yang kuat menerjang banjir bah mengerikan dan mampu menyelamatkan seluruh umatnya yang taat. Bahkan hewan-hewan juga turut serta di dalamnya. Ibnu Katsir, Tafsir Al-Quranil Azim, tahun 2016, Juz 2, halaman 400. Menyambut hari kemerdekaan Nabi Daud, seorang desainer baju besi. Profesi Nabi Daud alaihi salam ini disebutkan dalam firman Allah. Dan kami ajarkan pula kepada Daud cara membuat baju besi untukmu, guna melindungi kamu dalam peperangan. Apakah kamu bersyukur kepada Allah? Quran Surat Al-Anbiya 80. Satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Daud AS adalah mampu melunakkan besi tanpa perlu dipanaskan. Berkat kemampuannya inilah, Daud alaihi salam bisa membuat baju perang dengan desain yang lebih nyaman saat dipakai. Sebelumnya, baju perang hanya terbuat dari lempengan yang cukup mengganggu ketika dikenakan. Model desain baju perang karya Daud ini kemudian diwariskan kepada umat-umat setelahnya, sehingga ia berjasa besar dalam hal ini, mengingat saat itu baju perang sangat dibutuhkan. Abdul Hamid Kisha, Firi Habib Tafsir, Juz 15, halaman 2398. Nabi Yusuf alaihi salam seorang bendahara negara. Profesi Nabi Yusuf AS disebutkan dalam firman Allah berikut. Dia Yusuf berkata, jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan. Quran Yusuf 55. Salah satu mukjizat lain yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihi salam adalah mampu menafsirkan mimpi. Hal itu pernah dipraktikannya kepada Raja Mesir tentang mimpi melihat 7 ekor sapi. Yusuf AS memberi takwil bahwa suatu saat nanti akan terjadi masa paceklik dahsyat selama 7 tahun, setelah sebelumnya 7 tahun masa subur. Sebagai solusi, ia kemudian menyarankan raja agar masyarakat menanam di 7 tahun masa subur untuk bekal di 7 tahun masa paceklik setelahnya. Berkat kemampuannya dalam menakwil mimpi dan menyiasati perekonomian bangsa, sang raja kemudian memberinya jabatan sebagai bendahara negara. Imam Al-Qurtubi, Tafsir Al-Qurtubi, Juz 9, halaman 186. Nabi Musa alaihi salam seorang penggembala. Profesi Nabi Musa ini disebutkan dalam firman Allah, dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Quran Surat Al-Kasyasi 26. Dikisahkan, ada satu keluarga yang terdiri dari seorang ayah yang sudah tua dan kedua putrinya.
karena tidak memiliki seorang putra dan pembantu yang mengurus semua pekerjaan. Termasuk menggembala kambing adalah si kedua putri tadi. Mengetahui ada seorang pemuda kuat dan jujur bernama Musa, salah satu putri meminta kepada ayah agar menjadikannya sebagai pembantu untuk menggembalakan kambing dan mengurus pekerjaan lainnya dengan upah yang layak. Ternyata sang ayah kagum melihat ketekunan dan kejujuran Musa. Mengetahui ada seorang pemuda kuat dan jujur bernama Musa, salah satu putri meminta kepada ayah agar menjadikannya sebagai pembantu untuk menggembalakan kambing dan mengurus pekerjaan lainnya dengan upah yang layak. Ternyata sang ayah kagum melihat ketekunan dan kejujuran Musa. Akhirnya, ia pun mengangkatnya sebagai menantu. Ar-Razi, Tafsir Al-Kabir, tahun 1981, Juz 14 halaman 238-239. Masih banyak ayat Al-Quran dan hadits yang menjelaskan profesi para nabi. Termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah seorang pedagang sukses dan penggembala kambing. Dari penyebutan berbagai macam profesi para nabi tersebut dapat dipahami, Islam mendorong pemeluknya untuk hidup secara mandiri dengan memiliki profesi yang jelas dan halal, bukan hanya berpangku tangan atau mencari nafkah melalui jalan usaha yang dilarang. Wallahu a'lam. Kisah ini ditulis oleh Ustadz Muhammad Abro.